Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah para pecinta Al-Quran, khususnya kepada siswa-siswi SMA 18 Surabaya yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita sampai detik ini, terutama kita berada di bulan-bulan suci Ramadan ini, diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa dan juga qiyamul Ramadan ya. Dan kita bersyukur bahwa semoga dengan momentum puasa ini kita benar-benar sehat, keluarga kita sehat, bangsa Indonesia utamanya sehat, dan kita bisa terbebas dari pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke pelajaran mengaji ya, pelajaran mengaji. Di video terakhir kita sudah belajar tentang hukum non sukun atau tanwin, baik dari izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Maka untuk sekarang saya cuma ingin membaca Al-Quran bersama kalian, yang dimana bacaan itu semuanya mengandung contoh dari izhar sampai ikhfa. Ini penerapan atau follow up-nya dari apa yang kita pelajari hukum non sukun itu dan tanwin itu. Hukum non sukun dan tanwin. Jadi kami persilahkan kepada adik-adik untuk membuka Al-Qur'annya, yaitu surah Al-Baqarah dari ayat 6. Surah Al-Baqarah ayat 6. Silahkan. Baik, kita baca, kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Shadaqallahul azim. Adik-adik sekalian, kita sudah membaca ayat 6 ya, sampai dengan ayat 13 surah Al-Baqarah. Kita coba koreksi, kita coba cari tahu di mana hukum non sukun dan tanwin.
Pertama adalah idhar. Kita coba cari idhar di sini. Coba kita cari di ayat yang ke-6. Di mana idhar itu setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, alif, ha, kha, ain dan ghin atau huruf halki itu. Nah, di sini ada kalimat innalladzina kafaru sawaun alaihim. Di situ ada tanwin bertemu dengan ain, a. Maka hukum cara membaca nunnya atau tanwinnya itu dibaca jelas atau terang. Sawaun alaihim. Tidak boleh dibaca dengung sawaun alaihim. Tidak boleh. Selanjutnya pada ayat ke-10. Ayat 10. Di situ ada walahum adzabun alimum bima kanu yaktubun. Adzabun a. Tanwin bun di situ tanwin bertemu dengan alif atau hamzah itu. Maka bunnya, suara tanwinnya atau suara nunnya itu dibaca terang. Walahum adzabun alim. Tidak boleh dibaca walahum adzabun alim. Itu maksudnya. Cukup dua dulu ya. Kemudian kita pindah ke idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim atau waw atau disebut dengan yanmu. Kita ulang dari ayat pertama, itu ayat ke-6 tidak ada. Ayat ke-7 ini ada. Di situ ada kalimat wa ala absarihim walahum tanwin bertemu waw. Cara bacanya adalah idgham bi gunnah itu adalah memasukkan tanwin itu, tunnya itu dimasukkan ke huruf wawnya itu dengan dengung. Walahum. Jadi tidak boleh isyawatun walahum. Harus dimasukkan isyawatu tu. Asalnya tun menjadi tu karena waw. Tu walahum dengung. Isyawatu walahum. Oke. Yang kedua langsung di ayat ke-8-nya wa minan nasi may yaqulu. Di situ ada non sukun bertemu ya. Maka asalnya man menjadi mai karena ya dimasukkan non sukunnya itu ke ya. Maya ditambah dengung may yaqulu amanna wa minan nasi may yaqulu amanna. Idgham bi gunnah sudah. Idgham bila gunnah. Non sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra, hurufnya 2. Lam ra, luru. Lam ra. Kita lihat ayat 12. Ayat 12. Di situ ada bacaan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. Non mati bertemu lam. Cara bacanya non mati masuk ke lam. Sama dengan idgham bi gunnah tadi itu dimasukkan juga ke huruf sesudahnya. Killa. Asalnya kin n berubah menjadi kil l. Killa karena bertemu lam. Kalau bertemu ro ya kirra menjadi r. Tanpa dengung. Kalau idgham bi gunnah itu kan dengung. Nah, ini tanpa dengung. Berarti walakin la yash'urun. Tidak boleh walakin la yash'urun. Tidak boleh karena tidak ada dengung. Kemudian pada ayat terakhir 13 walakin la ya'lamun, sama ini. Yaitu non sukun atau tanwin bertemu dengan lam. Yang bertemu dengan ro di sini ayat berapa ya? Kita tidak baca itu ya. Ya bisa dicari sendirilah. Mana ya? Ya mungkin adik-adik sudah menemukan itu. Oke. Baik, kita lanjut ke. Nah, ini ada
tapi ayat 25. Al-Baqarah ayat 25. Ayat 25 itu wabasyiril ladzina amanu dan seterusnya sampai pada kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Nah, di situ itu ada samaratir rizqa, tanwin bertemu ra. Maka tin yang asalnya samarotin n itu berubah jadi ra, jadi r. Min samaratir rizqa tanpa deng itu idgham bila. Sekarang kita ke iklab. Iklab itu non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hurufnya satu ba. Kembali lagi ke ayat 10. Ayat 10. Walahum adzabun alimun bima. Sesudah mum tanwin ada ba. Maka cara bacanya tanwin itu dirubah ke mim karena bertemu ba. Yang asalnya alimun n ya, maka berubah jadi m. Alimum bi berubah jadi mim karena bertemu dengan ba. Tentunya dengung. Tentunya harus dengung. Iklab. Adzabun alimum. Jadi tidak boleh dibaca alimun bima. Alimun bima n, enggak boleh, harus m mim. Alimum bima kanu yakdzibun. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa itu non sukun atau tanwin yang bertemu dengan selain huruf idhar, selain huruf idgham bi gunnah, selain idgham bila gunnah, selain iklab. Jadi hurufnya itu ada 14 ya. 14 ya. 14. Apa 15 ya? Pokoknya selain huruf-huruf yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya gampangnya banyak. Ini paling banyak ikhfa. Langsung ayat 6 ya. Ayat pertama lagi tadi yang kita baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Non sukun bertemu zal. Zal itu bukan huruf idhar, zal itu bukan huruf idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan juga bukan huruf iklab. Maka itu ikhfa. Menyamarkan antara jelas dan dengung. A'anzartahum. A'anzartahum di situ. Non sukun bertemu zal. Kemudian selanjutnya ayat 9. Ayat 9 itu ada yukhadi'una sampai ada kata wa ma yakhda'una illa anfusahum. Non sukun bertemu fa. Maka di situ juga dibaca ya agak dengung yaitu. Anfusahum samar, dibaca samar. Non mati bertemu fa. Dan itu banyak, lebih banyak ikhfa. Mungkin demikian adik-adik sekalian belajar kita tentang hukum non sukun dan tanwin yang ada 5 itu. Penerapannya demikian. Jadi ketika kita sudah faham tajwid, maka menggunakan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazima. Jadi sesuatu yang pasti yang harus digunakan. Kalau kita sudah paham ini idhar tapi tetap dibaca dengung, itu malah berdosa. Tahu ini iklab, dibaca tidak mim misalnya, atau dibaca idgham bi gunnah tidak dibaca dengung, dibaca jelas, itu malah kita berdosa karena kita sudah paham. Baiklah adik-adik sekalian, jangan lupa untuk selalu meningkatkan ibadah. Kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar, dan juga kita bisa bersatu Syawal Idul Fitri, kemudian kita bisa sampai lagi pada tahun-tahun berikutnya menikmati bulan suci Ramadan, dan semoga Allah mengembalikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang puasa itu adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Ini nasihat juga terutama kepada saya diri pribadi kita ya, diri pribadi saya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu mendapatkan barokah Al-Quran, karena mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir untuk semester ini, dan kita akan semoga kita bisa bertemu
bahkan mungkin bisa bertatap muka ya untuk tahun ajaran baru ini. Mungkin sampai di sini dulu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan baik ini sengaja ataupun tidak disengaja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.